Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita buat konten soal ini ya, e-kabut smart. Biar banyak yang lebih mengenal untuk varian terbaru dari e-kabut gitu ya. Ini kabut yang smart kapasitas 13,8 liter. Kita bahas keunggulan dan kekurangan gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu dan bisa memilih sesuai kebutuhan sih. Kan kalau e-kabel kan ada dua macam punya kita, itu yang premium 16 liter, terus yang smart ini 13,8 liter gitu ya. Oke, kita bahas, kita buka dulu ya untuk isi di dalam sprayer ini. Itu ada beberapa yang perlu teman-teman tahu mengenai sprayer terbaru ini ya. Soalnya kan ini juga baru, masih jarang lah yang punya ini sprayer. Mungkin kalau sesuai kebutuhan ini saya rekomendasikan untuk teman-teman gitu ya. Oke, kita mulai dari kekurangannya dulu ya. Itu kalau menurut saya pribadi, tapi nanti juga bisa teman-teman simak lah untuk penyampaian saya mengenai sprayer ini gitu ya. Nanti setelah kekurangan menurut saya, nanti kita bahas keunggulannya gitu ya, biar nanti teman-teman juga fokusnya keunggulan gitu ya. Yang pertama ini kalau menurut saya, sticknya itu kalau menurut saya jauh ya kalau sama yang e-kabut premium. Soalnya dari segi bisa lebih dekat, dari segi bahan itu nggak sekokoh yang premium. Ini kayak jenis apa ya, aluminium, tapi yang jelas ini anti karat gitu ya. Dibandingkan dengan yang e-kabut premium, itu lebih tebal yang e-kabut premium. Saya kasih perbandingan ya, saya ambilkan dulu. Jam minta tolong jam stick e-kabut premium. Bentar ya. Nah, oke, nah ini yang ini sticknya e-kabut premium. Itu bisa teman-teman bandingkan ya untuk jenisnya. Nah, ini yang premium itu lebih tebal. Kalau ini kan lebih kecil, juga agak, kalau menurut saya sih kalau cuma buat harian masih oke lah. Tapi kalau buat untuk kekuatan jangka panjang, itu saya merekomendasikan yang premium. Itu ya. Itu yang pertama, itu stick. Yang kedua itu spuyer atau nozzle. Itu bahannya dari plastik, nggak ada kuningannya, bawaan dari e-kabut smart sendiri. Kalau biasanya teman-teman pakai kuningan terus pakai yang plastik, itu pasti kurang, kayak ada kurangnya gitu loh maksudku. Nah, ini juga plastik, bisa lebih deket ya teman-teman. Nah, ini plastik, 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 dan spare part nozzle-nya pun juga plastik. Kayak gitu ya. Kalau yang premium itu pakai kuningan. Nah, ini pakai kuningan. Asli kuningan. Itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kekurangannya kalau menurut saya, nah ini stop kran. Stop krannya itu sangat alot, kurang empuk, agak agak keras gitu kalau dipakai. Nah, itu kalau kekurangan nomor 3 kalau menurut saya ya, itu nanti bisa sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nah, ini bisa lebih deket ya biar lebih detail. Nah, itu agak alot ini.
Nah, itu yang ketiga. Itu ya. Stop kran, stick, bahannya plastik. Terus yang keempat, nah ini sabuknya itu belum ada bantalannya. Jadi sebenarnya bukan termasuk kekurangan sih, cuma dengan harga segini kan juga menyesuaikan gitu ya. Mulai dari bahan mungkin itu juga disesuaikan, soalnya kan EcoBoot Smart sendiri kan lebih murah kayak gitu. Nah, untuk sabuknya sendiri itu cuma kayak gini, nggak ada bantalannya gitu ya. Kita membandingkan dengan sama-sama sprayer EcoBoot-nya. Jadi teman-teman nanti bisa merekomendasikan, saya pribadi merekomendasikan dua sprayer EcoBoot. Itu ada premium sama smart ini. Nah, yang ketiga ini untuk pengaitnya itu juga plastik. Nah, ini kalau yang premium itu kan pakai kuningan, ini pakai plastik. Nah, ini rawannya itu kalau dikaitkan itu nanti rawannya itu patah gitu ya. Kalau yang premium itu pakai kuningan, dijamin kuat, dijamin kokoh. Kalau ini dengan kapasitas full tank masih agak rawan sih kayak gitu ya. Nah, itu untuk kekurangan. Nah, sekarang kita bahas untuk kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, harga terjangkau. Harganya cuma 450.000, sangat terjangkau. Yang kedua, kapasitas 13,8. Itu sangat ringan. Jadi ini sangat cocok untuk, terutama untuk orang tua yang udah sepuh, terus untuk ibu-ibu yang hobi berkebun, itu sangat cocok. Soalnya bobotnya ringan. Terus yang ketiga, ini selangnya lentur. Kalau menurut saya sih enak. Lentur tapi tebel. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, lentur dan tebel. Itu sangat ya nyaman lah kalau menurut saya. Ini juga kuat kayak gitu. Ya, mungkin itu ya kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya tadi selang lentur, yang kedua harga terjangkau. Yang pertama harga terjangkau, yang kedua bobotnya ringan, yang ketiga selangnya itu lentur. Kayak gitu ya. Benar, yang paling penting itu yang pertama harga sangat terjangkau. Ya, mungkin itu dulu pembahasan dari kelebihan dan kekurangan sprayer EcoBoot Smart gitu ya. Ini juga saya rekomendasikan untuk teman-teman yang cari harga terjangkau dan bobot ringan, bisa pakai ini. Ini sudah kita upload di marketplace kita, order lewat WA juga bisa. Gitu ya, tanya-tanya langsung di kolom komentar aja. Oke, sekian dulu video dari saya untuk pembahasan keunggulan dan kekurangan EcoBoot Smart ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kalau yang belum subscribe bisa subscribe channel Irfanda Bahari. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.